Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Saya Atmojo Pecangon, tetap bersama Sarutin Iu Channel yang akan selalu mengangkat kesenian tradisional dan menguri-uri sejarah peninggalan kerajaan-kerajaan senuswantara. Tema kali ini tentang Caraka atau manusia Caraka. Apa itu Caraka atau manusia Caraka? Mari kita cari tahu. Saya sudah bersama dengan Romo Ramlan. Beliau adalah seorang pengamat budaya dan sejarah. Nanti kita akan kupas apa itu Caraka dan manusia Caraka. Rahayu Romo. Rahayu. Iya. Romo Ramlan, banyak pemirsa yang belum mengerti atau tidak paham dengan bahasa Caraka atau manusia Caraka. Jadi saya datang ke Romo Ramlan ingin tahu dan sedikit mengupas apa makna dari Caraka atau manusia Caraka itu. Jadi saya minta tolong Romo Ramlan sebagai pengamat budaya bisa menjelaskan makna dari manusia Caraka itu sendiri. Baiklah, ini satu pertanyaan yang cerdas dan objektif atau realistis, di mana Ya. Banyak sekali masyarakat khususnya di Pulau Jawa dan Nusantara pada umumnya Iya. ingin mengetahui secara jelas dan gamblang serta detail apa arti dan makna Caraka, dikaitkan juga dengan satu terminologi atau pandangan masyarakat Jawa terhadap jati diri manusia sebagai makhluk Caraka. Sebelum kami akan menganalisa dan membahas tentang arti dan makna Caraka dikorelasikan dengan pandangan manusia Jawa ini terhadap hakikat jati diri manusia, maka terlebih dahulu kami aturkan salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Om Swastiastu. Om Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Amin. Salam. Salam. Para pemirsa yang mulia dan kami hormati, sebagaimana ditanyakan tadi bahwa arti dan makna Caraka, maka terlebih dahulu saya ungkap bahwa latar belakang atau prolog yang menyebabkan atau menjadi klausul munculnya satu istilah Caraka di dalam atau di wilayah tanah Jawa ratusan atau ribuan tahun sebelum yang lalu, di mana di dalam pandangan masyarakat Jawa sudah memiliki satu pemikiran yang abstraktif tentang jagat raya, yaitu dengan istilah jagat ginelar yang mengandung arti dan makna. Jagat ginelar pada intinya adalah alam semesta beserta seisinya adalah merupakan satu kasunyatan atau realita, ya, kebenaran yang objektif dan bersifat adikodrat dan tak terbantahkan. Jadi
pandangan masyarakat Jawa terhadap alam semesta adalah merupakan satu yang bersifat ati kodrat, di mana manusia memiliki atau memahami atau memiliki pengetahuan mengenai ikhwal alam semesta itu setidaknya dari 3 sumber utama, yaitu sumber pengalaman atau sumber empiris dan sumber ilmu pengetahuan atau keilmuan yang bersifat ilmiah, dan yang ketiga adalah sumber dari agama atau teologi. Terus yang bisa dipetik dengan semuanya ini dari 3 sumber tadi, juga dari itu yang bisa diambil makna dari Caraka sendiri itu yang bagian mana, Anu Romo? Ya. Baiklah, dari 3 sumber ini tadi sebagai satu upaya pemahaman manusia Jawa terhadap alam semesta beserta seisinya, ini merupakan satu fakta bahwa manusia Jawa adalah manusia yang jenius, manusia yang sudah memiliki kearifan lokal, ya, atau kearifan Nusantara, khususnya di tanah Jawa, di mana dari hal ini kemudian dituangkan, ya, tentang hakikat jati diri manusia yang telah mendapatkan pengetahuan dari 3 sumber itu tadi. Maka manusia menjadi manusia yang caraka, manusia yang berbudaya. Oh gitu ya. Gini, dari dengan 3 sumber itu maka muncullah manusia-manusia caraka atau manusia-manusia yang berbudaya, gitu ya Romo ya. Berarti makna atau bahasa caraka sendiri itu apa, Romo? Ya. Caraka itu adalah merupakan satu abjad atau huruf Jawa. Oh, satu abjad. Ya, abjad. Satu abjad atau huruf ya? Huruf Jawa. Huruf Jawa. Terus? Yang diciptakan oleh para pujangga atau kawisworo sejak era zaman kerajaan. Ya. Jadi pujangga atau kawisworo ya? Ya, Kawisworo yang zaman pujangga. Zaman kerajaan. Berarti bisa kita petik bahwa caraka yang wujudnya itu adalah sebuah abjad atau huruf ya, yang diciptakan atau dimunculkan oleh seorang pujangga itu berasal dari Jawa sendiri atau luar. Kalau dari asal usul, iya, ya, asal usul caraka. Iya. Di era zaman kerajaan pada prinsipnya merupakan satu kultur dan struktur sebagai sinergi, ya, atau sinergitas antara budaya Jawa dengan budaya yang datang, terutama dari budaya Hindu dan budaya Buddha. Kemudian lahirlah pujangga, ya, menciptakan satu sarana sastra yang kemudian dikenal dengan istilah huruf atau abjad caraka, terdiri dari 20 huruf, yaitu Hono Coroko, Doto Sawono, Podo Joyono, Monggo Botongo. Oh, ini dulu pernah diajarkan saya waktu masih sekolah SD dulu. Begitulah, kira-kira begitu. gitu. Jadi ya. cuman kan dari kalau dulu kan pelajaran bahasa Jawa Hono Coroko ya gitu. Tapi tidak dikupas habis apa makna dan arti dari itu. Nah, sekarang Hono Coroko sendiri itu apakah ada makna dan artinya, Romo? Nah, baiklah. Jadi sebagai satu struktur huruf atau abjad Jawa itu memiliki 2 makna,
Pertama adalah makna sebagai sastra, yaitu huruf. Dua makna ya. Dua makna. Dua makna. Yang satu Yang sebagai satu adalah makna sebagai sastra atau huruf. sebagai sastra. Sebagai sarana komunikasi. Sebagai sastra atau sarana komunikasi sarana komunikasi sastra. Ya, Huruf huruf. yang kedua, Adalah makna filosofis. Makna filosofis. filosofis. Ya, Contohnya? Contohnya adalah dari bait pertama itu sendiri, ya, Hono Coroko, itu dimaknai sebagai satu generalisasi substansi daripada manusia, yaitu artinya Hono Coroko ono utusan. Hono Coroko atau yang artinya ono utusan. Jadi makna filosofisnya Hono Coroko adalah ono utusan atau ada utusan. Utusan ya. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama. Hono Coroko. Kalau Doto Sawolo, Ya. Doto Sawolo itu mengandung makna, ya, yang tidak mungkin atau memang sudah menjadi satu kepastian. Sawolo itu asal kata dari nawolo, ya. Jadi nawolo itu surat. Jadi sawolo itu tersurat, ya. Berarti makna filosofisnya adalah terkodrat. Jadi sudah adikodrat. Ada utusan yang bersifat adikodrat. berarti utusan yang pasti. Ya, utusan yang pasti dan kodrat, adikodrat. Berarti utusan penjabarannya adalah utusan yang sudah ada ya berarti ya. Utusan yang sudah ada, Utusan. yang sudah terkodrat. Oh, yang kodrat ya. Ya, terkodrat.